Bursa capres semakin ramai menjelang Pilpres 2024. Banyak nama-nama capres yang udah mulai muncul nih. Beberapa ada yang latar belakangnya dari kepala daerah, menteri, ketua umum partai politik, dan elit politik lain. Kalau dilihat dari pendapat Indopol Survey dan Consulting yang dirilis 15 Juli 2022 lalu, ternyata figur kepala daerah itu paling banyak diinginkan buat ngejabat jadi presiden. Responden untuk latar belakang kepala daerah sendiri mendapat 23,58%, 18,86% untuk latar belakang militer, 12,85% dari tokoh agama, 10% dari kalangan intelektual, dan 3,82% dari tokoh politik. Siapa aja ya nama-nama yang masuk ke dalam list Capres 2024 dan partai mana aja sih yang mendukungnya? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geo Live Updates. Partai Nasional Demokrat atau yang biasa disingkat menjadi Nasdem resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang bakal mereka usung di pemilihan presiden 2024 pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Pada rapat kerja nasional Partai Nasdem di bulan Juni 2022 lalu, Anies Baswedan jadi salah satu dari 3 kandidat capres Nasdem hasil dari usulan daerah, yang mana 2 diantaranya adalah Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah dan Andika Perkasa yang menjabat sebagai Panglima TNI. Nasdem jadi setara dengan 3 partai politik lain yang juga udah punya kandidat capres seperti dari Partai Golkar yang mengusung Erlangga Hartarto, Partai Gerindra yang memilih Prabowo Subianto, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung Muhaimin Iskandar. Seperti yang udah kita tahu, Anies Baswedan kan jabatannya Gubernur DKI Jakarta ya, dan jabatan ini bakal kelar pada tanggal 16 Oktober 2022. Maka dari itu, Anies jadi opsi yang paling realistis kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sampai September 2023. Udah gitu, Ganjar ini adalah kader dari PDI Perjuangan dan ia masih memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi di antara kader PDIP lainnya dalam perihal capres. Sama juga dengan keputusan gak memilih Andika Perkasa karena ia masih aktif berdinas di militer sehingga gak mungkin nih kalau ditugaskan berkeliling untuk kampanye. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memang cukup menghiasi klasemen atas di survei elektabilitas calon presiden. Mereka berdua mulai menyaingi Prabowo Subianto di 3 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Terus nih ya, kalau kita lihat Partai Amanat Nasional atau PAN ini udah mulai siap untuk mengusung Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno saat menemui Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu. Pertemuan itu berlangsung selama 1 jam, membahas persiapan menghadapi Pilpres 2024. Ridwan Kamil bisa dibilang udah punya jam terbang yang tinggi ya dalam memimpin rakyat. Makanya Ridwan Kamil dinilai jadi sosok yang potensial untuk dicalonkan jadi presiden oleh PAN. Edi juga punya anggapan bahwa rekam jejak Ridwan Kamil sebagai pejabat, sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jabar itu ya selalu bagus. Hal ini dibuktikan dengan Jabar yang mempunyai angka COVID-19 yang cukup tinggi tapi bisa dihandle dengan baik. Selanjutnya datang dari komunitas pegiat UMKM yang mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Hal ini dideklarasikan di wisata Desa Bumi Mulyo Jati Mojopahit, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu. Komunitas ini menunjukkan dukungannya dengan merangkai papan huruf dan angka yang membentuk tulisan Prabowo Presiden 2024 di bawah patung Gajah Mada Mojokerto yang merupakan patung Gajah Mada tertinggi di Indonesia. Sukrat Adi Setiawan, salah satu deklarator, menilai Prabowo ini nggak perlu diragukan lagi loyalitas dan ketulusannya terhadap negara. Komunitas UMKM ini juga percaya bahwa Pilpres 2024 nanti adalah waktu yang tepat untuk Prabowo Subianto mempunyai kesempatan untuk memimpin negara ini. Nah, kalau elektabilitasnya apa kabar nih? Nama Prabowo, Anies, dan Ganjar memang hampir selalu masuk dalam 3 besar tokoh dengan elektabilitas terbesar menurut survei dari banyak lembaga. Misalnya aja survei Political Weather Station yang dirilis Jumat 7 Oktober 2022.
memperlihatkan bahwa nama Prabowo paling banyak dipilih, yaitu 30,8%, kemudian Ganjar 18,8%, dan Anies 17,5%. Hasil dari survei indikator beda lagi nih. Dalam survei yang dirilis pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, elektabilitas Ganjar disebut yang paling tinggi yaitu 29%. Kemudian kedua ada Prabowo 19,6% dan Anies 17,4%. Mirip-mirip survei Carta Politika yang dirilis pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 juga memperlihatkan kalau elektabilitas Ganjar menduduki urutan puncak yaitu 31,3%. Nah, kemudian Prabowo 24,4% dan Anies 20,6%. Sementara hasil jajak pendapat Lembaga Survei Jakarta yang dirilis hari Selasa 27 September 2022 menyebutkan Prabowo adalah peringkat 1 tokoh dengan elektabilitas tertinggi yaitu 31,5%, sedangkan Ganjar urutan kedua yaitu 20,8% dan Anies 16,9%. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting dalam surveinya baru-baru ini mengungkapkan suara PDIP akan bertambah 15% jika mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara jika Partai Banteng mengusung Puan Maharani, elektabilitas PDIP disebut tidak akan meningkat tapi malah tergerus. Seperti diketahui, salah satu dari Ganjar dan Puan disebut-sebut bakal diusung PDIP untuk menjadi capres. Fernando Emas sebagai Direktur Rumah Politik Indonesia memberi saran supaya partai politik nih jangan cuma ngelihat kandidat pilihannya dari popularitas aja ya, tapi harus juga ngelihat lebih dekat pada kebutuhan negara dalam menghadapi tantangan dari dalam ataupun dari luar negeri. Fernando menilai Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko perlu dipertimbangkan oleh partai politik agar maju di Pilpres 2024 nanti. Walaupun elektabilitasnya mungkin nggak akan lebih tinggi dari beberapa nama yang muncul pada hasil beberapa lembaga survei. Jika dilihat dari fakta lapangan, Fernando beranggapan bahwa masyarakat merindukan sosok yang memiliki latar belakang militer karena dianggap tegas, tapi juga bisa mengayomi dan dekat dengan masyarakat. Dan menurutnya Muldoko memenuhi kriteria tersebut. Ditambah lagi Muldoko mempunyai latar belakang dari masyarakat kecil hingga mudah baginya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tapi gimana ya? Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa sih yang paling eligible buat masuk sebagai kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024? Dan menurut kamu ya, pemimpin yang kayak gimana sih yang diperlukan masyarakat sekarang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share juga dong. Terus subscribe juga channel Geolife supaya aku tambah semangat konten. Kalau ada kritik dan saran buat aku, boleh loh kontak aku lewat sosmed aku. Linknya ada di deskripsi. Aku Mela pamit dulu, sampai jumpa di Geolife Updates pekan depan.